Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kan wilujeng dumateng sedaya para pamriksa. Bilih wonten dalu menika kula sarencang ajeng Amang-amang. ya intine jagongan wengi kok timbangane gabut. Timbangane gabut buka-buka. Sing penting ora amang-amang nyawa. Ayo buatan. Iki enten serat iki nalika semanten kalau download saking internet karena nggih menawi padosi dan toko pun wonten enten. Wong niki nggih juga tidak dijual belikan dan tidak terbatas. Tapi serat ini ya begitu bagus. Karena judulnya sangat kontroversi gitu, atau sangat menggemparkan babat tembayat itu. Kalau kita ngomongin tembayat maka akan merujuk ke satu wilayah yang sekarang itu secara administrasi masuk di Kabupaten Klaten paling selatan. Walaupun dulu itu tembayat itu tidak cuma itu, mencakup banyak wilayah yang mungkin saat ini masuk di Kecamatan Odi, sebagian Cawa, sebagian Trico, dan mungkin juga sebagian Gunung Kidul. Yang terkenal dari tembayat banyak hal ya. Yang khususnya itu ya beliau Simbah Kanjeng Sunan Pandanaran Bayat itu memang ya beliau seorang wali syiar agama Islam dan juga mulai dari Sunan Kalijaga itu yang umum ketahui sampai saat ini itu seperti itu. Dan babat ini terdiri dari 3 jilid. Jilid pertama, jilid kedua, dan jilid ketiga. Kalau yang ketiga ini saya cari di online, kebetulan ada yang 1, 2 emang nggak ada ya emang saya sangat prihatin banyak serat-serat atau babat-babat tua itu yang ternyata tidak bisa dengan mudah diakses oleh khususnya generasi saat ini. Ya emang tidak ada hak cipta karena itu juga udah karena sifatnya kan serat-serat dan babat itu adalah piwulang ataupun tutur atau pejangan dari leluhur untuk anak generasi selanjutnya. Jadi sebenarnya bukan seperti buku-buku yang umum kita pahami harus ada hak cipta gitu. Ini ya kalau semua ada hak cipta ya anak cucu nggak bisa membaca buku serat ini, maka diantaranya harus disiarkan lewat ya media seperti media sosial yang mungkin YouTube dan sebagainya. Walaupun serat ini terdiri dari 3 jilid, tapi yang khusus membahas tentang bayat itu cuman ada 1 di bab yang cuma 1 istilahnya kalau dalam saat ini hanya 1 foto, dan itu di jilid 2. Yang lain itu menceritakan tentang mengisahkan tentang lembu peteng yang itu kawin atau menikah dengan Roro Kasihan. Selanjutnya dikisahkan Dipati Aryo Damar dari Palembang mendapat teriman atau istri dari yang kita ketahui bernama istri dari Brawijaya ya. Kemudian Triman itu sedang hamil tua dan kelak akan melahirkan seorang raja pertama dari Demak, yaitu Raden Patah. Selain itu juga menceritakan tentang Kanjeng Sunan Kalijaga, seorang wali, seorang guru suci ing tanah Jawi, ing tanah Jawa. Selanjutnya menceritakan tentang Joko Suro, Pusupo, dan Ki Ageng Tingkir. Dan pastinya juga nanti Sunan Pandanaran sih. Tapi memang saya kemudian menemukan bahwa ada kemiripan-kemiripan. Saya di rumah ada namanya babat Segaluk. Itu isinya hampir mirip dengan ini. Dan ini juga mirip banget, ada 1 fotonya bait ya. Bernama itu mirip banget dengan kalau saya baca itu di babat Demak. Itu yang nanti juga dibacakan oleh beliau Bapak Saryono ya.
itu yang kalau kita dengar beng warning pasar, ya kemungkinan ada dugaan bahwa babat-babat ini disadur dari babat Demak, yang konon babat Demak itu tebal banget. Saya nggak tahu sekarang babat Demak itu posisi di mana, itu kemudian menjadi keprihatinan kita ya, karena posisi babat Demak tidak diketahui bahwa itu adalah pusaka tertulis yang itu dimiliki oleh bangsa kita. Mungkin ada tambahan Pak, silahkan. Saya mau nyebut kehalu dulu. Sebenarnya buku ini mungkin ini merangkum dari beberapa serat. Serat Tobo Kenongo ada di sini, serat Joko Tingkir ada di sini, terus Babat Demak sendiri juga ada di sini. Jadi beberapa serat dan menceritakan babat dirangkum jadi satu di serat Babat Tembayat ini. Tapi Babat Tembayat ini juga menurut saya sendiri tulisan kok seperti ini. Maksudnya Tembayatnya pakai D, bukan pakai T. Sedangkan Tembayat kita yang di sini itu Tembayatnya pakai T, bukan pakai D. Iya, Tembayat pakai T, bukan Tembayat. Yang dimaksudkan Tembayat ini Tembayat Babat mana gitu. Ya, kemudian dibaca karena secara penulisan Seharusnya kalau itu satu babat kayaknya nggak seperti ini, ada 1, 2, 3. Jadi ada satu kesatuan. Di babat lihat adanya ini, makanya saat ini 3 ini jadi satu, tidak disebutkan babatnya ada 1, 2, 3. Terus isinya pun berbeda-beda. Namanya ya Bhinneka Tunggal Ika itu tadi berbeda-beda, akhirnya 1, 2 itu tadi. Jadi ya intinya sebenarnya ini mungkin ini satu buku tebel itu ya. Ya, cuman terus dipisah-pisah dengan Ya mungkin karena ini kepentingan dari dinas terkait ini kan juga diperbanyak oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun berapa nih Pak? Ini tahun 1986. Saya belum lahir ini. Ini dan dialih bahasakan oleh Mulyono Sastronarnyatmo. Kemudian ini ada nama menarik di sini, Pak. Ini memang kemudian nyebut nama bahwa penulisan ini, alih bahasa ini dimulai pada Januari tahun 1977 dan katanya naskah ini itulah apa yang sebenarnya terpetik dalam lubuk hatiku, menyalin serat babat Tembayat dari aksara Arab ke dalam aksara Jawa. Naskah asli dalam aksara Arab tersimpan di tangan Adinda Gena, sedangkan saya bernama Purwa yang mengalih aksarakan ke dalam bahasa Jawa. Nah ini memang baru ya belum lama emang ada pengalihan. Jadi emang serat aslinya itu kemungkinan di Mbah Geno atau Pak Purwa ini. Tapi sekarang nggak tahu ya dimaksud Pak Gena, Pak Purwa. Apakah mungkin ini Pak Gino sama Pak Purwa itu orang baik, Pak? Ya kalau untuk itu sendiri ada yang kalau dilihat ada nama-nama yang mirip. Namanya ya? mirip dengan serat ini, tapi nggak diberi judul serat Babat Tembayat. Tulisannya itu diberi nama Cariyos Sunan Pandhanaran. Itu menceritakan juga seperti ini. Jadi dialih bahasakan dari bahasa tulisan Jawa di bahasa dialih bahasakan, dan sedangkan buku itu disimpan oleh Mbah Purwodiardjo. Apakah mungkin yang dimasukkan Purwa yang di buku itu, apakah beliau Mbah Purwodiardjo itu? Dan Cariyos Babat Sunan Tembayat atau siapa itu tadi? Cariyos Sunan Pandhanaran. Itu biasanya dibacakan kawan, Pak? Atau mungkin ya emang nggak pernah dibaca? Ya setiap apa itu Purwah. Oh, sadranan ya, sadranan Tembayat. Nanti dibacakan macam-macam. Tapi jilid 2 Pak. Iya.
karena mungkin sekarang jangan nih. Jadi mungkin ya sama ini yang di sini 2 halaman 129 persis yang ada di Bayat sendiri di Carya Sunan Pandanaran itu, yang buku aslinya disimpan oleh Mbah Purwodiarjo itu. Tapi juga sampai sekarang juga nggak tahu buku itu di mana, kok masih disimpan ahli warisnya atau bagaimana, Rumah kejual. kok malah kejual, kita juga nggak tahu. Jadi buku ini kayak khusus yang dengan kaitan dengan Mbah Pandanaran ini, sejarah beliau dari Semarang sampai perjalanan beliau dari Semarang menuju Tembayat, sampai Tembayat sendiri menerima wejangan. Yata genti kang winarni Ki gedhe ing Pandanaran, dadya pambeya karyane, kathah anak putunira sugih donya berbondo, lan nderbala donyanipun, wong dagang utang sadaya. Jadi menceritakan bahwa Simbah Pandanaran itu kan seorang yang kaya raya di sini, Di Semarang. sampai Di Semarang tuh. di Semarang dan di Masih Semarang masih jadi sampai semua ibaratnya semua pedagang aja tang. berutang dengan beliau kan. Lumoh kurang nyandang bukti, datan kurun anganggura, loro panggaotane, sadina dina lumampah, dunyane raja barang murah tinuku, yen larang karya dagangan. Jadi di sini juga menerangkan bahwa Simbah Pandanaran itu di Semarang juga kekayaannya itu juga enggak cuman duduk manis tuh enggak, beliau juga diceritakan kerja keras, beli dengan murah dijual dengan mahal, berarti kan penghasilan untuk itu memang banyak. Maksudnya waktu zaman itu mungkin yo menjadi orang terkaya di Semarang seperti itu karena ya mampu nyambut gawe itu. Jadi nek wong gawane lungguh kepenak warep sugih kan ya kudu ngingu. Iya. Tan mantra wong sampun mukti, saben dina marang pasar, borong udon karyane, kawarna Kanjeng Sunan,
Kalijaga wus wikan yen badhe wali satuhu ilmune dereng pinuka. Ini menerangkan bahwa sebenarnya mungkin kawaskitane Sunan Kali dengan Simbah Pandhanaran itu terus akhirnya diambil murid, malah menjadi murid kinasihnya. Ya kemungkinan tidak apa ya mas, maksudnya memang beliau Mbah Pandhanaran sebenarnya juga sudah mumpuni di bidang agama, tapi mungkin ya belum sempurna. Nah, ya disempurnakan oleh Mbah Kalijaga itu. Jadi kan sebenarnya menurut serat itu bahwa Sunan Kalijaga itu sudah melihat ada tanda-tanda kewalian Iya. gitu, di diri Kanjeng Sunan Ki Ageng Pandhanaran II saat itu ya, karena dia saat itu masih menjadi Adipati di Semarang gitu. Tapi mungkin mohon maaf ya belum terbuka kewaliannya, sehingga Sunan Kalijaga itu melihat kalau fenomena seperti itu, mencoba, mungkin penasaran dan ingin membuka kewaliannya. Karena kalau kita pernah membaca itu kan posisi itu, bahwa posisi wali Kanjeng Syekh Siti Jenar itu sudah meninggal dan kosong, maka harus ada yang mengganti, yaitu yang menjadi jago Sunan Kalijaga ya Ki Ageng Pandhanaran II ya, kalau akan menjadi Sunan Pandhanaran yang dimakamkan di Mbayar. Ki Gedhe Cinaba nuli jeng Sunan Munda kawula wadhe kambengan karsane sajroning kang alang-alang dinaka ing kandelan pendhoke Mas langkung sepuh jeng Sunan Mulya mring pasar. Sunan Kalijaga dengan menyamar sebagai penjual rumput, manusia biasa, penjual rumput, tapi dengan untuk mencoba itu tadi, saya untuk mencoba ya ngetes kewaliannya Ngetes, ya, karena kan udah ada tanda-tanda tapi harus dibuktikan, ya enggak sih, kan gitu lah. ya. Saya kira di dalam Rumput dikasih. Kalau bongkoan di sini ya, bisa di dalam bongkoan ini. bukan rumputnya tapi bongkoan gitu, atau Dikasih kan rumput yang ditali lah biasanya. Di sini kan rumput ditali. anu apa sebongkah emas, mungkin seperti itu. Ki Gedhe winuwus malih lumampah dhateng ing pasar angulak saliring nulya mring nggone kang alang amriksa Kanjeng Sunan pira regane sapikul
paman alang-alangiro jeng Sunan Lauriaris regine kambengan kula inggih mung salawe keteng boten kenging dipun anyang lamun boten payuwa inggih kula bekta mantuk Ki Gedhe Kumujeng Suka tawar-menawar soal rumput itu tadi dengan si penjual rumput dengan apa mempertahankan dengan harga segitu tidak boleh ditawar. Akhirnya diketawakan oleh Mbah Pandhanaran itu tadi, wajine wong dodol ora oleh dinyang kan, seperti itu. Jeng Sunan pamuwuse semu manis pathok bangkrong paman sira yongong tempuh sargane payodika aterana marang ing wismaning wang Ki Gedhe tumulya mantuk jeng Sunan ngrembat neng wuntat. Akhirnya itu rumput yo tanpa ditawar lagi dibayar. Intinya terus disuruh ngantar ke rumah Ki Ageng. Enak. Masa beratur istirahat. Wis parapto dalem aglis Ki Gedhe ambayar uang kathah salawe keteng tanapi angling wewekas lah paman delang-alang lamun akeh tunggalipun sun tukune aterana jeng Sunan Aresnauri inggih Kyai benjang-enjang kula ater kambangane Kanjeng Sunan Nulya Kesah bongkokane kambengan Ki Gedhe parentah gupuh akarya dhuwur gedhongan ing dalang-alanguning pendhok mas aneng ing tengah sawiji iku mancorong
giat katur ing dipatya kambengan isi emas Dipatya agemuwus iki emase si paman sinesepken iku lali aneng sajroning langalang boyo lali paman kae wus pines dibegjaning wang tuku ora kelangan wus dalu datan winuwus yata enjing winursita Ki Gedhe Semarang linggih wonten dalem ing pendhapa ing ngayap gung pawongane Kitipatya arsa dahar Inarya sesarapan dahare wus munggeng ayun ngadhep wedang tinepasan kang namur kawula prapti Jeng Sunan ing Kalijaga sarwi mikolang alange ingiring mring pelataran marang kang jaga lawang Kitipati mreksa muwus paman kene alinggiya telah mengantarkan ke rumah dengan baik dibayar dengan uang yang diminta dengan harga yang tidak boleh ditawar tadi. Akhirnya setelah mengantarkan Sunan Kalijaga kembali dan di situ dalam iketan rumput di dalam rumput itu kan ditemukan emas itu tadi. Hari berikutnya Sunan Kalijaga yang menyamar sebagai penjual rumput datang lagi untuk mengantarkan rumput lagi. Jeng Sunan Nulya alinggih ngemper kidul prenahira sarwi ngadepi kulane ngenteni nggenyo sarapan Dipati ing Semarang wus linorot ambengipun
tan winaris kang lorodan sang dipati angling aris marang kang mindha kawula dene esuk prapta kene apa perak wis manira kang namur aris nabda inggih ing wis ulun ing ngaran Gunung Jabal Kat Kidipati angling malih dene adoh wis manira ing kene ngendi pondoke Jeng Sunan nauri sabda tan mawi mondok kula saking Jabal Kat mangkat esuk yen sore teka Semarang. Pagi-pagi sudah datang di Kadipaten Semarang dengan membawa rumput. Ditanya oleh Ki Ageng, esok-esok wis tekan kini sudah sampai Semarang, apakah cuma dekat rumahnya kan gitu toh? Oh, dijawab dengan Sunan Kalijogo yang menyamar sebagai penjual rumput tadi bahwa sebenarnya tidak dekat, beliau mengaku tinggal di Jabal Kat. Berarti kalau gitu kata tembak itu memang belum ada saat itu. Nah itu sudah, karena Jabal Kat itu gunung. Iya, makanya kata tembayat itu belum mungkin ada. Lebih kondang Jabal Kat Ya, daripada tembayat. Saat itu mungkin kata tembayat Gunung Jabal Kat mungkin udah terkenal sama itu. Iya. Langkung ngungun Kidipati miarsa tur kang namur lampah aglis ing ngambil artane selawe ket teng kehira Hampir ngulungaken sigra wis tinampan artanipun Jeng Sunan Aris ngandika kawula sang adipati nuwun ngemis mring paduka nenggih sakadare mawon yen pareng lawan juang sukma nulya sang adipatiya aglis ngambil artanipun seketeng nguncalken sigra marang Kanjeng Sunan Kali tibeng joben aneng arsa Jeng Sunan alondikane
tan tedas arta kawula tan remen raja brana yen pareng kalu kula nyuwun wong lebedhuk Semarang. Nah, ini berarti mungkin untuk saat ini saya kira kita akan next ya, akan next. Karena ini berapa lembar itu yang khusus bayar itu hampir Ini di Semarang aja masih ada berjumlah 40 foto. nah iya, ini Satu baru pupuk padahal ini baru berapa kedok. baru 19. Nah, Jadi inti dari ini kan jadi 19 foto ini tadi kan ceritanya tentang ya perjumpaan pertama kali. ya Tapi belum tahu siapa beliau kan itu. dengan apa meminta sedekah jane nek dengan bahasa seperti ini kan ngemis bukan ngemis kata ngemis anu tapi ngemis unggale gedung Ya. cara-carane yo urip Islam ning Semarang kan. Ya. Oke, dan Pak Brother. Jadi selanjutnya berarti pembacaan foto-foto selanjutnya kita akan penasaran bagaimana respon dari pihak Pandanaran dua dengan permintaan si penjual rumput tadi, apakah marah atau biasa aja tapi ya mungkin dengan banyak isyarat atau kita belum tahu. Maka tunggu pembacaan selanjutnya oleh Bapak Saryono. Terima kasih. Mongso kalane dumadi.